Pada halaman Invoice, submenu Invoice to Pay, Anda dapat melihat list atau daftar invoice yang perlu dibayarkan, seperti contohnya pembayaran atas purchase order barang ke suatu vendor. Klik menu Invoice yang terdapat pada menu atau sidebar di sebelah kiri. Di halaman ini, secara default, sistem akan otomatis menerapkan filter 1 bulan dari tanggal saat itu. Sebagai contoh, saat ini tanggal 22 Juni, maka sistem akan memfilter agar invoice yang ditampilkan adalah invoice dari 22 Mei sampai dengan 22 Juni. Jika Anda ingin melihat semua invoice to pay, maka delete filter dengan cara mengklik X pada filter tanggal yang sedang aktif. Pada halaman invoice to pay ini, Anda akan disuguhkan beberapa informasi. Di antaranya adalah invoice number. Invoice number adalah nomor invoice atau tagihan atas purchase order. Kemudian reference ID. Reference ID adalah referensi nomor purchase order. Kemudian terdapat invoice amount. Invoice amount adalah nominal invoice yang perlu dibayarkan. Due date. Due date artinya jatuh tempo pembayaran invoice. Kemudian terdapat status. Status merupakan status atas invoice tersebut. Terdapat beberapa macam status pada invoice. Di antaranya, waiting for payment, yang artinya invoice menunggu untuk dibayar. Kemudian partial paid, artinya invoice sudah dibayarkan sebagian. Kemudian terdapat paid. Paid artinya invoice sudah dibayar lunas. Dan yang terakhir cancelled, artinya invoice di-cancel. Anda bisa mengklik tombol filter lalu pilih filter yang ingin digunakan agar data atau informasi yang ditampilkan relevan atau sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah memilih, klik apply untuk menerapkan filter yang dibuat. Masih di halaman invoice, Anda juga dapat melihat list atau daftar invoice yang perlu ditagihkan, seperti pembayaran atas pembelian barang dari customer ke distributor atau ke usaha Anda. Di halaman invoice ini, pilih submenu Invoice to Collect. Secara default, sistem akan otomatis menerapkan filter 1 bulan dari tanggal saat itu. Sebagai contoh, saat ini tanggal 22 Juni, maka sistem akan memfilter agar invoice yang ditampilkan adalah invoice dari 22 Mei sampai dengan 22 Juni. Sama dengan seperti invoice to pay sebelumnya, jika Anda ingin melihat semua invoice to collect, maka delete filter dengan cara mengklik X pada filter tanggal yang sedang aktif. Pada halaman invoice to collect ini, Anda juga akan disuguhkan beberapa informasi, di antaranya invoice number. Invoice number adalah nomor invoice atas transaksi pembelian barang dari customer ke distributor atau company Anda. Reference ID. Reference ID adalah nomor transaksi atas pembelian barang dari customer ke distributor atau company Anda. Customer name. Customer name adalah nama toko atau customer. Invoice amount. Invoice amount adalah jumlah tagihan atas transaksi customer. Lalu terdapat due date. Due date adalah tanggal jatuh tempo tagihan atau invoice yang perlu dibayarkan oleh customer. Dan yang terakhir adalah status. Status adalah status atas invoice atau tagihan tersebut. Terdapat juga beberapa macam status pada invoice, di antaranya waiting for payment. Ini artinya invoice menunggu untuk dibayar oleh customer. Kemudian partial paid. Partial paid artinya invoice sudah dibayarkan sebagian. Paid artinya invoice sudah dibayar lunas. Dan terakhir cancelled artinya invoice di-cancel. Anda juga bisa mengklik tombol filter lalu pilih filter yang ingin digunakan agar data atau informasi yang ditampilkan relevan atau sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah memilih, Anda bisa klik tombol apply untuk menerapkan filter yang telah dibuat.